Shalom saudara, apa kabar semuanya? Kita bertemu pada kesempatan ini dalam pertemuan FA kita di minggu pertama bulan Juli 2021. Kiranya pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita, walaupun kita bertemu lewat media digital. Mari kita mulai FA kita dengan doa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami sembah, terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskan nama-Mu. Biarlah pada malam hari ini, pada kesempatan ini, kami boleh berjumpa dengan Engkau. Engkau boleh hadir Tuhan dalam persekutuan ini, sehingga Tuhan kami dikuatkan, disegarkan. Apabila ada di antara kami yang lelah dan hatinya letih, Engkau bangkitkan semangat baru, Engkau taruhkan kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau beri bagi kami untuk beribadah kepada-Mu. Semua ini adalah anugerah dan suatu kehormatan besar buat kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, berkati ibadah FA kami dari awal, tengah, hingga akhir. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Nah mari saudara, kita mulai mengangkat satu pujian, Ku Berikan Hatiku. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa. Saat ini sebelum kita mendengarkan pengajaran dalam FA kesempatan pada hari ini, mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami datang bersama-sama saat ini untuk tinggikan nama-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku, mari puji Tuhan, memuji-Mu, kami menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ya Allahku. Mari bersama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan, kami berikan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan, nyatakan jalan-Mu.
kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Oh, kami berterima kasih, semuanya baik yang Kau berikan bagi setiap kami. Sebab itu kami sembah. Mari kita sembah Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Oh, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh, terima kasih, Engkau baik ya Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema buat kita untuk sepanjang bulan ini adalah integritas gereja. Dan pada kesempatan ini ada subtema buat kita, yaitu ekspektasi Tuhan bagi umatnya. Mari kita buka Alkitab kita buka firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 5. Kita akan baca bagian A saja. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Saudara, Tuhan punya maksud untuk menjadikan umatnya, gerejanya, menjadi harta kesayangan. Suatu harta, tapi juga harta yang paling istimewa bagi Dia. Caranya adalah, saudara, Tuhan katakan, yaitu apabila kita sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Saudara dikasih Tuhan, hal gereja sepanjang bulan ini akan banyak kita renungkan. Nah, ayat yang sering digunakan untuk gereja adalah 1 Petrus 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dikasih Tuhan, imamat yang rajani itulah kita. Kita adalah imam tugasnya biasanya berdoa, tapi ini imamnya adalah imam yang ada dalam kerajaan, yaitu artinya imamnya juga turut memerintah, saudara ya. Nah, saudara, memang demikianlah kondisi daripada kita umat Tuhan sebagai gereja. Kita boleh ada dalam satu negara, di mana negara itu punya pemerintahan, tapi gereja itu berdoa, saudara, dan doanya itu mempengaruhi arah daripada bangsa itu. Gereja itu mempengaruhi nasib daripada bangsa itu. Gereja itu menentukan maju tidaknya, gagal tidaknya daripada bangsa itu. Jadi dengan demikian kita benar-benar menjadi suatu kerajaan yang mungkin tidak duduk langsung dalam pemerintahan negeri, tapi kita sangat berpengaruh untuk kemajuan dan kesejahteraan dan bahkan kejayaan daripada suatu negeri. Ini ekspektasi Tuhan buat kita gerejanya. Tuhan mau kita itu menjadi imam yang berdoa tapi mempengaruhi negeri di mana kita berada. Kita akan lihat ini lebih jauh lagi pada malam hari ini, pada kesempatan ini. Dan dalam ayat itu juga dikatakan bahwa kita sebagai gereja, yaitu kita itu memberitakan perbuatan-perbuatannya, perbuatan Tuhan yang besar. Saudara, juga di situ dikatakan kita itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar, dan dari situlah dapat kata gereja, yaitu eklesia, dari kata dipanggil, yaitu kaleo. Kita itu dipanggil, kemudian kita itu berkumpul, dan kumpulan daripada orang-orang yang dipanggil dari gelap pada terang itulah eklesia atau gereja. Dan ketika kita berkumpul, kita bukan berkumpul hanya untuk kumpul-kumpul, saudara ya. Kita berkumpul untuk menangkap dan melakukan maksud Tuhan buat kita. Karena kasih Tuhan, kita coba lihat sebentar ya mengenai memberitakan perbuatan yang besar.
Sebenarnya ketika Rasul Petrus menulis ayat itu sedang merujuk Yesaya 43 ayat 21. Rasul Petrus sedang merujuk satu ayat dalam Perjanjian Lama. Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi umat itu, ekspektasi Tuhan itu akan memberitakan kemasyhurannya. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 3 bagian B, yaitu berbunyi demikian, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi saudara, kata ajaib di sini adalah arete, yang merupakan kata yang sama dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Jadi lewat hidup kita Tuhan akan menyatakan keajaibannya, dan lewat hidup kita akan memproklamirkan, memberitakan kebesaran Tuhan itu. Filipi 4 ayat 8 bagian B, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kata kebajikan di sini juga adalah arete, dan itu juga menjadi satu hal yang harus kita nyatakan lewat hidup kita. Jadi kemasyhuran Tuhan, perbuatan-perbuatan yang besar, keajaiban Tuhan dan kebajikan Tuhan merupakan ekspektasi Tuhan bagi kita umatnya untuk kita menyatakannya dan memberitakannya. Amin, saudara. Saudara, mari kita lihat bagaimana caranya kita sebagai gereja kemudian bisa melakukan semuanya itu. Saya kira ini bukan satu hal yang mudah, dan saya percaya di akhir zaman kita akan semakin maksimal lagi, semakin memuncak lagi untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Tapi mari kita lihat bagaimana caranya, dan harus kondisi seperti apa yang kita capai untuk bisa pada posisi tersebut. Pertama saudara, mari kita buka Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Dikatakan demikian, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, lagi-lagi di sini kita ketemu dengan kata jemaat. Kitalah jemaat itu. Dikatakan tadi bahwa Dia, yaitu Kristus, telah diberikan kepada kita sebagai kepala. Jadi saudara, kita itu harus renungkan kembali bahwa jemaat itu seperti dikatakan dalam ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya. Saudara, bahwa kalau Kristus adalah kepala yang pertama, Dialah yang memerintah. Amin, saudara. Tapi yang kedua yang harus kita capai sebagai umat atau jemaat atau gereja adalah kita harus menjadi satu, saudara. Karena kalau Dia kepala, bagaimana Dia bisa menggerakkan, memerintahkan tubuhnya kalau kita itu terpecah-pecah. Jadi tantangan buat kita sebagai jemaat adalah kita harus bisa menjadi satu. Dan saya percaya ketika kita menjadi satu, benar-benar satu, maka Dia dapat memerintahkan, menggerakkan tubuhnya, dan maksimallah, yaitu apa yang dapat Tuhan lakukan melalui gerejanya di muka bumi ini. Kemudian saudara, dalam Efesus 2 ayat 21 sampai 22, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Pertama saudara, kita lihat dikatakan menjadi bait Allah yang kudus. Saudara, yang menjadi bait Allah yang kudus bukan satu orang, bukan individu, tapi umat. Karena apa saudara? Ayat 22, di dalam Dia kamu. Memang dalam bahasa Indonesia dikatakan kamu, tapi kamu di sini adalah jamak, saudara, bukan tunggal. Dalam bahasa Inggrisnya ye. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang percaya. Jadi kumpulan orang-orang percaya itu merupakan bait.
bait Allah. Kalau kita dahulu belajar bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, pada saat ini dan di hari-hari ke depan, kita harus merenungkan suatu konsep Alkitab yang baru, suatu konsep surgawi, konsep dari Tuhan yang baru, bahwa kita ini sebagai gereja, sebagai kumpulan orang-orang percaya, kita adalah bait Allah yang kudus, rumah Allah yang kudus. Amin, saudara. Jadi betapa berlipat-lipatnya kuasa yang Tuhan dapat nyatakan kalau kita itu bersatu menjadi baitnya. Saudara, kita akan menyatakan keagungan kemasyuran Tuhan secara lebih luar biasa lagi. Jadi saudara, untuk kita tuh bisa memenuhi ekspektasi Tuhan, maka kita sebagai umat Tuhan harus bertumbuh, terbangun rapi, menjadi satu bait Allah yang kudus. Kita coba lihat beberapa ayat lagi saudara ya, supaya semakin ini tertanam dalam hati kita. 1 Korintus 6 ayat 19a, ada ayat mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kata kamu di sini bukan tunggal, tapi plural, jamak. Ini bicara tentang kesatuan daripada orang-orang percaya, saudara, bukan individu. Dan itulah yang Rasul, yaitu Paulus, mengatakan kamu, yaitu umatnya, yaitu kumpulan orang percaya, adalah tubuhnya. Amin, saudara. Yaitu adalah bait daripada Roh Kudus. Luar biasa, saudara. Hari-hari ini kita harus merenungkan bahwa kalau kita tuh bersatu, kita tuh mencapai keharmonisan dengan damai sejahtera, kita bisa hidup satu dengan yang lain, maka kita menjadi bait Allah yang akan sangat dahsyat dipakai Tuhan. Luar biasa. 2 Korintus 6 ayat 16 bagian B, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Kita, saudara ya, bukan satu orang. Kita adalah bait dari Allah yang hidup. Amin, saudara. Maka umat Tuhan itu harus menjadi satu tempat untuk kediaman Roh Kudus di muka bumi. Satu prinsip lagi saudara, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Apa yang saya mau sampaikan di sini, saudara, untuk menjadi umat yang bersatu, menjadi gereja yang bersatu, itu tidaklah mudah. Kenapa, saudara? Karena pada dasarnya kita itu membawa latar belakang kita yang berbeda. Di dalam ayat 13 tadi ada beberapa latar belakangnya yang kita dengar disebut latar belakang suku, yaitu ada yang Yahudi, ada yang Yunani, yang notabene itu sangat susah dari sononya untuk boleh bergabung menjadi satu. Sampai sekarang pun masih ada tantangan, ada sekat antara orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi. Itu harus runtuh, saudara, suatu saat, sehingga disitulah kesempurnaan daripada gereja akan tercapai. Tapi bukan hanya Yahudi dan non-Yahudi. Bagaimana dengan suku-suku yang ada di kita, di Indonesia, di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara? Kadangkala kita masih sedikit menemukan tantangan bagaimana kita bisa bersatu. Saudara, kita harus merenungkan apa yang dikatakan dalam ayat ini. Sebab dalam satu roh kita semua itu telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh, saudara. Dibaptis artinya kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita mati terhadap kondisi, keadaan, keberadaan kita yang lama. Dan oleh roh kita menjadi satu tubuh lewat baptisan. Ini luar biasa, saudara. Bahkan ada banyak golongan-golongan yang kita temukan dalam masyarakat. Ada golongan ekonomi, saudara. Golongan ekonomi pun kadang-kadang kita temukan dalam realita kehidupan di lapangan, saudara ya. Ada sekat-sekat yang memisahkan. Ini tidak boleh lagi ada, saudara. Kalau kita benar
sudah dibaptis, dan oleh Roh kita menjadi satu. Dan tentu kita masih ada tantangan mengenai perbedaan-perbedaan, yaitu kultural dan juga etnis. Masih ada perbedaan warna kulit, ekonomi dan sebagainya. Semua ini harus disingkirkan, saudara. Karena apa? Gereja harus mencapai satu kesatuan. Bagaimana, saudara, ajaibnya kita itu bisa menjadi satu dengan Tuhan Yesus? Bagaimana caranya, saudara? Itu hanya memungkinkan karena Roh. Jadi Roh itu adalah satu, dan Roh itu menyatukan. Jadi kita satu roh dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan roh yang membangkitkan Tuhan dari kematian itu adalah roh yang ada dalam kita. Berarti kita satu roh, sama dengan Tuhan. Demikian juga kita satu dengan yang lain. Kita seharusnya satu roh, bukan lagi melihat perbedaan-perbedaan yang hanya merupakan permukaan saja. Sedangkan kehidupan kita esensinya adalah dari dan oleh Roh. Maka kita harus singkirkan semua itu agar kita tidak membatasi karya Roh Tuhan di dalam hidup daripada kita umatnya. Amin, saudara. Saya percaya kalau kita merendahkan diri satu sama lain, kita itu sebagai umatnya Tuhan, maka apa yang terjadi? Coba kita lihat, saudara, satu ayat terakhir, 2 Tawarik 7:14, suatu ayat yang terkenal bagi kita. Dikatakan demikian, dan umatku, sekali lagi gerejanya Tuhan, yang Tuhan ingin jadikan harta kesayangannya, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saudara, yang dikatakan di sini adalah merendahkan diri, tentu tanpa kerendahan hati dan tanpa sikap merendahkan diri, kita tidak bisa menyatukan diri satu sama lain oleh Roh Allah. Tapi kalau kita mau menyangkal diri kita, maka Roh Allah yang kita kedepankan. Kita menyangkal kehendak kita, maka kehendak Roh Allah yang kita turuti, maka jadilah kita bisa menjadi satu. Nah, setelah itu kita berdoa. Doa itu tentunya kalau kita renungkan dalam doa Bapa kami adalah, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Doa itu esensinya mencari apa yang merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita dan mencoba menggenapinya. Dan kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ya, sewaktu-waktu kita senantiasa perlu dikoreksi, amin, saudara, dikoreksi oleh kebenaran Tuhan. Jika kita lewati semua ini, seperti yang dikatakan di awal tadi, jika kita mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perintahnya, maka 2 Tawarik 7:14 dikatakan, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin, saudara. Jadi kalau kita umatnya Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan dan berpegang pada prinsipnya, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan memulihkan negeri kita, terserah siapa saja yang boleh duduk pada kursi-kursi strategis pemerintahan. Tapi toh yang menggerakkan, yang mengubahkan daripada semua yang ada di negeri ini adalah gerejanya Tuhan. Dengan demikianlah kita benar-benar menjadi imamat yang memerintah dalam kerajaan Tuhan. Saya tutup dengan satu quote dari seorang hamba Tuhan bernama Derek Prince. Dia mengatakan demikian, saat roh Tuhan dan firman Tuhan bekerja sama di dalam kita, di dalam gerejanya, maka kuasa yang sama yang menjadikan alam semesta itu mengalir pula di dalam kita gerejanya. Amin, saudara. Umat Tuhan harus menyangkal diri agar Tuhan, apa saudara, mengubahkan bangsa dan negerinya. Itu ekspektasi Tuhan buat kita. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang kami kasihi, kami merindukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami bawa hati kami yang selalu coba haus dan lapar, Tuhan, akan kebenaran-kebenaran-Mu. Dan Engkau berjanji, Tuhan, Engkau akan menambahkan segala sesuatu yang dalam kehidupan kami. Saat ini, Tuhan, kami buka hati kami. Bahkan kami buka kedua tangan kami. Kami rindu berkat-Mu, Tuhan, untuk memampukan kami menggenapi setiap rencana-Mu, janji-Mu, dan bahkan
ekspektasimu buat kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan, berkati. Mari saudara, pada saat ini kita berdoa untuk bangsa dan negeri. Tuhan ampuni negeri kami, bangsa kami, pulihkan. Tuhan lawat negeri kami dan jamah pakai para pemimpin negeri kami dari pusat hingga daerah. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami, khususnya gereja kami Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Berkati ya Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Berkati Tuhan istri dan anaknya. Berkati pelayanan yang luar biasa. Berkati gembala sidang kami Tuhan Bapak Daniel Edi Prayitno. Berkati keluarga, istri dan anaknya dan pelayanannya. Urapi Tuhan hamba-Mu dan pakai lebih lagi. Kami berkati kota kudus-Mu dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Shalom, kiranya damai sejahtera yang berlimpah-limpah dan sentosa turun atas Yerusalem. Dan sebentar Tuhan, kami akan selesai ibadah kami. Engkau berikan kami berkat sekali lagi. Tuhan dikasih Tuhan, umat kesayangan Allah, angkat kedua tanganmu, tujukan hatimu ke surga dan terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis, kuat kuasa itu oleh Roh Kudus menyertaimu malam ini, pada kesempatan ini, esok, sampai Maranatha. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom.